Kenapa diam itu penting? Diam itu lebih dari sekedar nggak ngomong. Itu kayak senjata rahasia buat ngatur emosi dan menjaga hubungan dengan baik. Kalau kita bisa diam pas situasi nggak enak, itu bisa hindari konflik yang nggak perlu. Jadi nggak selalu harus buka mulut untuk semua hal. Diam juga jadi cara buat kasih penghormatan sama pendapat orang lain. Kita nggak selalu harus balas omongan atau setuju dengan semua yang orang lain bilang. Dengan diam, kita bisa tunjukin kalau kita dengar dan hargain tanpa harus selalu berdebat. Pasti pernah ngalamin waktu lagi marah terus ngomong di situasi yang lagi panas, malah bikin semuanya makin runyam. Nah, itu dia pentingnya diam. Biar nggak ada kata-kata yang keluar dengan emosi. Lebih baik diam dulu sambil tenangin diri. Diam juga bisa jadi cara buat mengendali situasi. Kadang kita bisa lebih punya kendali sama diri sendiri kalau bisa pilih untuk diam dulu, daripada langsung bereaksi tanpa pikir panjang. Bukan karena nggak peduli, tapi buat jaga suasana dan hubungan yang baik. Menghindari drama juga bisa jadi alasan kenapa diam itu penting. Dengan nggak ikutan masuk dalam perdebatan atau gosip yang nggak jelas, kita bisa jaga energi buat hal-hal yang lebih penting. Jadi mendingan pilih diam daripada bikin masalah makin gede kan. Diam juga bisa jadi bentuk kebijaksanaan. Kita bisa lebih observatif dan pilih waktu yang tepat buat berbicara. Jadi nggak semuanya harus langsung dibalas atau direspon. Tapi bisa pertimbangin dulu efek dari kata-kata yang kita mau bilang. Intinya diam itu bukan tandanya nggak ada pendapat atau cuek, tapi lebih ke arah ngendalin diri, menghargai orang lain, dan menjaga hubungan yang harmonis. Nggak perlu selalu bereaksi atau bikin suara biar diperhatiin kan? Kenapa seringkali harus diam? Ya, kadang diam itu lebih baik daripada mulut terus ngomong sendiri. Kalau lagi ada situasi yang bikin panas, misalnya ada gosip atau omongan yang bikin emosi, diam bisa jadi cara buat ngasih jeda biar nggak terbawa suasana. Diam juga bisa jadi cara buat kita lebih fokus sama solusi daripada masalahnya. Kadang nggak perlu ikutan debat atau diskusi yang nggak jelas, tapi lebih baik mikirin langkah berikutnya yang bisa bermanfaat. Menghormati privasi atau ruang pribadi orang lain juga bisa jadi alasan kenapa itu penting. Kita nggak selalu harus masuk campur atau punya pendapat tentang semua yang terjadi di sekitar kita. Jadi itu juga bentuk penghormatan. Kita juga bisa tunjukin kesabaran dan pengendalian diri dengan diam. Bukan berarti nggak peduli atau cuek, tapi bisa lebih pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Jadi nggak perlu terburu-buru bereaksi dan bikin situasi makin complicated. Diam juga bisa jadi cara buat ngasih contoh yang baik. Kita nggak selalu harus punya jawaban atau reaksi langsung untuk semua masalah. Punya pendapat sendiri itu penting, tapi kadang nggak semua pendapat itu harus diungkapkan. Diam bisa jadi cara buat kita pikirin dulu mana yang benar-benar penting buat direspon dan mana yang lebih baik dilewatin aja. Nggak selalu harus ikut campur dalam semua diskusi atau debat. Kadang diam itu bisa jadi pilihan cerdas buat ngasih ruang buat orang lain buat berbicara atau menyampaikan pendapat tanpa kita harus selalu bilang sesuatu. Kapan dan di mana diam diperlukan? Diam itu bisa diperlukan di mana aja. Di tempat kerja, misalnya kalau lagi ada diskusi yang panas atau masalah yang belum jelas. Diam bisa jadi cara buat ngasih waktu buat semua orang mikir sebelum bikin keputusan. Di kehidupan sosial juga sama. Kalau lagi ada gosip atau omongan yang bikin ribet, lebih baik diam dulu daripada ikutan ribut. Bisa jadi cara buat ngasih jeda biar nggak terbawa suasana. Kalau lagi ada situasi yang nggak nyaman atau bikin emosi naik, diam bisa jadi cara buat ngendalin diri dan hindari konflik. Jadi nggak semuanya harus direspon dengan suara atau kata-kata. Diam juga bisa diperlukan kalau lagi dalam posisi yang perlu ekstra hati-hati, misalnya pas lagi negosiasi atau di lingkungan yang punya dinamika rumit. Dan bisa jadi cara baru buat kita observatif dan pilih langkah yang tepat. Pernah nggak? Waktu lagi marah terus ngomong tapi yang keluar malah bikin masalah makin runyam. Nah itu dia, saatnya diam. Biar nggak ada kata-kata yang keluar asal-asalan atau bikin situasi makin complicated. Juga bisa jadi cara buat kita lebih jaga energi. Kalau lagi ada drama atau masalah yang nggak jelas, lebih baik diam dulu daripada terbawa suasana atau malah bikin energi terkuras untuk hal yang nggak penting. Jadi nggak perlu selalu bereaksi atau punya jawaban buat semua yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana cara melakukan aksi diam yang baik? Cara diam yang bagus itu bukan cuma diam aja, tapi lebih ke arah kontrol emosi dan pilih waktu yang tepat buat ngomong. Kita bisa lebih tenang dan pikirin dulu sebelum akhirnya ngomong, biar nggak ada kata-kata yang keluar asal-asalan atau bikin situasi makin ribet. Pilih waktu yang tepat buat ngomong atau diam. Kalau lagi suasana panas atau ada masalah yang belum jelas, mendingan diam dulu buat nahan emosi dan kasih jeda. Pastiin juga apa yang kita mau bilang beneran perlu. Kita nggak selalu harus balas omongan atau setuju sama semua yang orang lain bilang. Dengan diam, kita bisa kasih ruang buat mikirin respon yang lebih bijak. Diam juga bisa jadi cara buat kita lebih observatif. Kita bisa lebih banyak dengerin dan amati sebelum akhirnya ngomong atau bertindak. Jadi nggak semua masalah harus direspon dengan suara atau kata-kata. Intinya bukan berarti nggak peduli atau nggak punya pendapat, tapi lebih ke arah ngasih ruang buat orang lain buat berbicara atau ngasih waktu buat kita mikirin respon yang lebih tepat. Kita juga lebih punya pengendalian diri.
bukan tandanya nggak punya pendapat. Tapi bisa jadi pilihan cerdas buat ngasih jeda buat diri sendiri sebelum akhirnya ngomong. Dengan diam kita bisa lebih fokus sama solusi daripada masalahnya. Kadang nggak perlu ikutan debat atau diskusi yang nggak jelas, tapi lebih baik mikirin langkah berikutnya yang bisa bermanfaat.